Hai semuanya, pernah nggak sih kalian merasa hidup kalian itu penuh kekurangan? Rasanya nggak ada yang sempurna. Mau itu soal fisik, karier, hubungan, bahkan mimpi-mimpi kalian sendiri. Kayak ada aja yang salah, ada aja yang bikin nggak puas. Nah, hari ini saya mau ajak kalian ngobrol santai soal satu konsep dari Jepang yang menurut saya pribadi keren banget. Wabi-sabi. Ya, namanya lucu ya, tapi maknanya dalam banget. Kita bakal bahas bareng-bareng gimana wabi-sabi bisa bikin kita belajar mencintai ketidaksempurnaan, termasuk ketidaksempurnaan yang ada di diri kita sendiri. Apa sih wabi-sabi itu? Jadi, wabi-sabi itu bukan sekadar filosofi tua dari Jepang, tapi lebih kayak cara pandang hidup. Di Jepang sana, wabi-sabi mengajarkan orang buat melihat keindahan di balik hal-hal yang sederhana, tua, bahkan retak atau rusak. Misalnya, kalian pernah lihat nggak cangkir keramik yang retak terus diperbaiki pakai emas? Itu namanya kintsugi, dan itu salah satu bentuk nyata dari wabi-sabi. Alih-alih membuang yang rusak, mereka menghargai bekas luka itu sebagai bagian dari sejarah dan keindahan. Kalau dipikir-pikir, hidup kita juga mirip kan? Banyak retakan, banyak luka. Kadang kita ngerasa, kalau udah gagal ya gagal aja, kalau udah rusak ya tinggal buang aja. Tapi, gimana kalau ternyata yang bikin kita menarik justru bekas luka itu? Justru proses jatuh bangun itu? Saya tahu, hidup di zaman sekarang itu berat banget. Media sosial tiap hari nunjukin standar kesempurnaan yang kadang nggak masuk akal. Badan harus ideal, karier harus keren, hubungan harus romantis, dan hidup harus selalu happy. Padahal, siapa sih yang bisa hidup kayak gitu terus? Wabi-sabi ngajarin kita bahwa segala sesuatu di dunia ini punya sifat sementara, nggak kekal, nggak sempurna. Dan itu wajar. Misalnya, kalian lihat bunga yang layu. Apakah dia jelek? Enggak. Dia cuma berubah, mengikuti siklus hidupnya. Sama kayak kita, nggak mungkin kita selalu di atas, selalu muda, selalu cantik, selalu kuat. Ada waktunya kita capek, ada waktunya kita salah, ada waktunya kita jatuh. Sekarang coba bayangin, kalau kalian bisa melihat diri kalian sendiri dengan kacamata wabi-sabi. Misalnya, kalian punya bekas luka di tangan, atau kalian pernah gagal masuk jurusan yang kalian mau, atau kalian pernah diputusin. Biasanya kan kita ngelihat itu semua sebagai tanda kelemahan. Tapi, dengan wabi-sabi, kita belajar ngelihatnya sebagai tanda perjalanan, tanda keberanian, tanda bahwa kita hidup dan berusaha. Kalian pernah nggak mikir, kenapa kita cenderung lebih gampang memaafkan orang lain ketimbang diri sendiri? Padahal, kalau kita pikir pakai logika, manusia itu nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang lahir langsung ngerti segalanya. Semua orang belajar, semua orang pernah salah. Jadi, kenapa kalian harus keras banget sama diri sendiri? Sekarang saya mau ajak kalian buat latihan kecil. Ambil satu hal di hidup kalian yang selama ini kalian anggap kekurangan. Bisa soal fisik, kepribadian, pengalaman masa lalu. Tarik napas, terus tanyain ke diri kalian, apa iya kekurangan ini bikin gua gak layak dicintai? Apa iya gara-gara ini gua gak bisa bahagia? Kadang, jawaban jujurnya adalah enggak. Kekurangan itu cuma bagian kecil dari siapa kita. Kita bukan cuma nilai rapor, bukan cuma status pekerjaan, bukan cuma bentuk badan. Kita adalah keseluruhan cerita yang nggak bisa diukur sama satu aspek aja. Bukan cuma soal diri sendiri, wabi-sabi juga berlaku dalam hubungan kita sama orang lain. Kadang kita nyari pasangan yang sempurna, teman yang sempurna, keluarga yang sempurna. Padahal, nggak ada tuh yang kayak gitu. Semua orang punya sisi yang kadang ngeselin, kadang bikin kecewa. Tapi bukan berarti mereka nggak berharga kan? Justru, hubungan yang sehat itu lahir dari dua orang yang saling ngerti kalau masing-masingnya nggak sempurna. Mereka mau menerima dan menyesuaikan diri. Mereka tahu kalau komitmen itu bukan soal nunggu sampai semuanya mulus,
tapi soal mau berjalan bareng meskipun jalannya kadang berlubang. Satu lagi yang saya suka dari konsep Wabi Sabi adalah ngajarin kita buat menghargai momen-momen kecil yang sering banget kita anggap remeh. Misalnya, duduk santai sambil minum teh, lihat matahari terbenam, atau ngobrol sama teman lama. Hal-hal kayak gitu tuh, kalau kita pikir pakai logika, sebenarnya yang bikin hidup kita kaya. Kadang kita terlalu sibuk ngejar yang besar, pencapaian, uang, pengakuan, sampai lupa nikmatin yang kecil. Padahal justru momen-momen kecil itu yang nantinya bakal kita rindukan. Wabi Sabi juga ngajarin kita buat gak takut sama perubahan. Ingat ya, semua hal di dunia ini berubah. Diri kita, orang lain, keadaan, semuanya terus bergerak. Kalau kalian lagi di fase hidup yang sulit, ingat, ini juga bakal berlalu. Dan kalau kalian lagi di fase yang bahagia, nikmati sepenuhnya, karena itu pun gak bakal bertahan selamanya. Merangkul perubahan itu bukan berarti pasrah atau gak mau usaha. Tapi, itu soal menyadari bahwa hidup selalu datang dalam bentuk gelombang. Kadang tenang, kadang ribut, kadang naik, kadang turun. Yang penting, kita belajar menari di atas gelombang itu, bukan melawan arusnya. Saya tahu, kadang kalau kita lagi down, nasihat kayak gini terdengar klise. Tapi coba kalian pikirin pakai logika. Apa iya hidup bakal lebih baik kalau kalian terus nyalahin diri sendiri? Apa iya kalian bakal lebih bahagia kalau terus nyari kesempurnaan yang nggak bakal pernah ada? Kita hidup cuma sekali. Masa iya mau habisin waktu buat ngejar standar yang nggak realistis? Kenapa nggak belajar berdamai, belajar nerima, dan pelan-pelan melangkah sambil bawa bekal pengalaman yang kita punya sekarang? Kalau kalian bingung harus mulai dari mana, coba deh hal ini. 1. Tiap hari tulis satu hal yang kalian syukuri, sekecil apapun. 2. Tiap kali kalian sadar lagi nyalahin diri sendiri, tarik napas, terus bilang, manusiawi kok gua salah. 3. Perhatikan sekitar kalian. Benda-benda sederhana yang kalian suka, tapi mungkin selama ini nggak kalian sadari. 4. Pelan-pelan, belajarlah memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri. Teman-teman, belajar mencintai ketidaksempurnaan itu bukan perkara sekali jadi. Kadang butuh waktu panjang, kadang butuh jatuh bangun. Tapi percayalah, semakin kalian belajar memandang diri sendiri dan hidup dengan mata wabi-sabi, semakin kalian bisa bernapas lega. Hidup nggak harus selalu spektakuler buat jadi berarti. Hidup nggak harus selalu sempurna buat bikin kita bahagia. Kadang, cukup dengan menyadari bahwa kita hidup di sini, sekarang, apa adanya, itu aja udah jadi keindahan tersendiri. Jadi, mulai sekarang, yuk bareng-bareng belajar mencintai retakan-retakan kecil dalam diri kita, menghargai perjalanan kita, dan pelan-pelan membuka mata buat lihat kalau sebenarnya hidup itu gak seburuk yang kita kira. Kita cuma perlu belajar ngelihatnya dari sisi yang lain. Terima kasih kalian udah dengerin obrolan santai saya hari ini. Semoga ini bisa jadi pengingat kecil buat kalian yang lagi berjuang, yang lagi capek, atau yang cuma butuh teman buat ngobrol. Kita sama-sama manusia, sama-sama gak sempurna, tapi sama-sama bisa belajar.